Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Jeepers Creepers yang dirilis pada tahun 2001. Di dalam film ini bercerita tentang dua orang kakak adik yang rencananya ingin pergi untuk berlibur ke suatu tempat. Namun di perjalanan mereka diganggu oleh sosok misterius yang sama sekali tidak mereka kenal. Namun siapa sangka sosok misterius tadi ternyata suka membunuh. Dan lebih anehnya lagi, dia bukanlah manusia. Siapakah sosok itu dan bagaimanakah bentuk rupa dari sosok tersebut? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang kakak adik bernama Derry dan juga Tris. Mereka rencananya ingin pergi untuk liburan musim semi. Saat mereka berkendara melalui pedesaan Florida, sebuah truk tua berkarat mulai mengikuti mobil mereka dari belakang. Selang beberapa menit truk itu mengikuti mereka, pada akhirnya truk tersebut melewati mobil yang mereka kendarai. Tris dan Derry pun menjadi lega setelah melihat truk yang tidak dikenal mulai melewatinya. Baru beberapa menit di jalan, mereka lagi-lagi melihat mobil truk tua yang tadi mengikuti mereka sedang terparkir di sebuah gereja yang telah ditinggalkan. Tampak seorang pria sedang membuang mayat yang terbungkus dengan noda darah ke dalam pipa besar. Pria itu secara tidak sengaja melihat mobil Tris dan Derry yang melintas. Oleh karena itu, si pria mulai mengejar mereka dari belakang. Dia mencoba menabrak dan menyerempet mobil yang dikendarai oleh Derry. Dengan tabrakan yang didapatkan, membuat mobil Derry menjadi sedikit rusak. Karena mereka penasaran dengan apa yang dibuang oleh si pria itu, maka mereka memutuskan untuk kembali ke gereja tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di gereja yang terbengkalai. Mereka berdua mencoba melihat ke dalam pipa besar yang mengarah ke dalam tanah. Karena cukup gelap, akhirnya mereka mengambil senter sebagai penerangan. Derry mencoba masuk ke dalam, sementara Tris disuruh untuk memegang kakinya agar dia tidak terjatuh. Tetapi karena seekor tikus membuat Derry langsung terjatuh ke dalam lubang itu. Di bawah sana, Derry melihat salah satu mayat yang sempat dibuang oleh pria misterius itu. Saat ia mendekatinya, ternyata dia masih hidup. Lebih ngerinya, si tubuh pria ini tampak terjahit seolah-olah organ tubuhnya telah diambil. Dia ingin berbicara sesuatu, tetapi tak lama setelah itu si pria meninggal dunia. Derry langsung menyuruh Tris untuk mencari bala bantuan, sedangkan dirinya akan mencari tahu lebih dalam tentang tempat ini. Saat Derry ingin mengeksplor tempat itu lebih dalam, ia sangat terkejut karena ada banyak sekali mayat yang diawetkan telah tertempel di dinding dan di langit-langit. Seketika dirinya pun menjadi syok setelah melihat hal tersebut. Di sisi lain, saat Tris ingin menunggu seseorang untuk meminta bantuan, dari kejauhan tampak mobil yang mulai mendekatinya. Karena takut jika itu adalah mobil si pria misterius tadi, pada akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Dan ternyata itu adalah mobil orang lain. Di saat bersamaan tiba-tiba Derry datang dan langsung mengagetkan Tris. Tris mencoba menanyakan tentang apa yang ada di bawah sana. Tetapi karena Derry sangat syok, dia pun tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, mereka pun pada akhirnya pergi ke sebuah restoran untuk mengisi bensin sekaligus melaporkan adanya pembunuhan tersebut. Di restoran itu, Derry langsung memberitahukan semuanya kepada Tris bahwa ada ratusan mayat berada di bawah gereja. Di saat yang sama, mereka ditelepon oleh wanita asing yang memperingatkan mereka bahwa mereka sedang dalam bahaya. Anehnya, si wanita misterius ini tahu nama lengkap Derry dan juga Tris. Bahkan dia juga tahu kalau Derry telah masuk ke dalam pipa dan menemukan ada banyak sekali mayat. Penasaran dengan wanita misterius itu, Derry mencoba menanyakan tentang identitasnya. Namun si wanita tadi dengan cepat mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dengan iblis. Dia biasanya memainkan lagu yang berjudul Jeepers Creepers. Jika mereka mendengar lagu tersebut, maka diharuskan untuk segera menjauh. Tetapi karena Derry ini semakin bingung, pada akhirnya dia pun mematikan telepon itu. Mereka dengan cepat menyuruh salah satu pelayan untuk menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun tiba dan mereka langsung menceritakan semua mayat-mayat yang ada di gereja tersebut. Tak lupa mereka juga menceritakan tentang sosok pria misterius yang membawa sebuah truk berkarat. Awalnya polisi tidak percaya dengan perkataan Derry. Lalu si pelayan mengatakan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam mobil Derry dan mencium semua pakaian yang mereka bawa.
Melihat kejadian yang aneh itu, pada akhirnya polisi serta Derry langsung menuju ke gereja yang dimaksud oleh Derry. Saat mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba polisi mendapatkan kabar bahwa gereja telah terbakar hebat. Semua bukti berupa mayat-mayat telah dimusnahkan dan tidak ada satupun yang tersisa. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu siapa yang membakar gereja tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba polisi diserang dan dibunuh oleh sosok misterius. Sosok misterius itu langsung memasukkan mayat polisi tadi ke dalam sebuah truk. Tak lama setelah itu, mereka berdua mendengar lagu yang berjudul Jeepers Creepers. Karena merasa sangat-sangat ketakutan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari situ. Di perjalanan, mereka secara tidak sengaja melihat rumah seseorang. Oleh karena itu, mereka mampir berharap di rumah itu terdapat telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi polisi setempat. Dari dalam rumah muncullah seorang wanita tua dengan banyaknya peliharaan kucing. Wanita tua itu kemudian menyadari bahwa bukan Derry dan Trish saja yang berada di halaman rumahnya, melainkan ada sosok misterius yang mulai mengintai dari kejauhan. Si nenek tadi dengan cepat mengeluarkan senjata dan langsung menembak sosok tersebut. Namun sosok itu bergerak dengan sangat-sangat cepat. Si nenek berusaha untuk melawannya, akan tetapi naas si nenek mati di tangan sosok tersebut. Saat dia menunjukkan wajahnya, mereka berdua sadar bahwa dia bukanlah manusia, melainkan sosok monster yang sangat suka membunuh. Karena daerah ini sudah tidak aman, Derry dan Trish memutuskan untuk segera pergi dari situ. Tetapi ternyata jalan yang akan mereka lalui dihadang oleh monster itu. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menabrak monster itu selama beberapa kali. Tabrakan yang dilakukan oleh Trish ternyata berhasil membuat monster itu terluka. Bahkan kaki dari monsternya bisa terputus. Karena Derry dan juga Trish memiliki sifat kemanusiaan, maka mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan monster itu menuju ke kantor polisi terdekat. Singkat cerita saja, mereka tiba di kantor polisi. Di tempat itu, Derry dan Trish tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Jezal. Jezal merupakan seorang peramal yang sering bermimpi mengenai kejadian buruk yang akan terjadi di dunia nyata. Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah wanita yang menelpon mereka saat mereka berada di sebuah restoran. Dia langsung memberitahu sifat sebenarnya dari monster yang mengejar mereka. Monster tersebut berasal dari makhluk kuno yang dikenal sebagai The Creeper. The Creeper biasanya terbangun setiap hari ke-23 musim semi untuk mencari mangsa, yaitu manusia. Bagian tubuh yang ia makan dari calon mangsanya, maka tubuhnya sendiri akan beregenerasi dengan cepat. Sebagai contoh, jika dia memakan kaki dari manusia, maka kaki dari monster tadi akan cepat beregenerasi dan akan sembuh seketika. Jika dia memakan jantung, maka dia bisa hidup 2 kali. Begitu juga dengan organ tubuhnya yang lain. Jezal juga memberitahu bahwa ia mencari korbannya melalui rasa takut. Dengan mencium rasa takut yang dimiliki oleh Trish dan Derry, maka monster itu telah menemukan sesuatu yang sangat disukainya. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang disukai oleh monster itu, antara Trish atau bisa saja Derry. Tanpa mereka sadari, monster yang terluka sudah tiba di kantor polisi karena dia bisa mencium aroma dari tubuh mereka. Setelah mematikan listrik, monster itu masuk ke dalam sel dan memakan para tahanan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Para polisi kemudian mencoba menembak monsternya, tetapi usaha mereka sangat sia-sia. Alhasil beberapa polisi meninggal karena hal tersebut. Karena mereka terjebak di dalam kantor polisi dan tidak bisa keluar, Jezal memperingatkan mereka bahwa ada salah satu dari mereka akan mati dengan cara mengenaskan. Dan akan ada salah seorang yang akan berteriak di dalam kegelapan. Jezal langsung menatap Trish, yang artinya Trish yang akan berteriak di dalam kegelapan. Tak lama setelah itu, akhirnya monster itu berhasil menemukan mereka bertiga. Namun karena monster itu tidak tertarik dengan Jezal, pada akhirnya dia pun membiarkannya hidup. Kini monster itu mulai menyudutkan Trish dan Derry di ruang interogasi di lantai atas. Setelah mengendus dan mencicipinya, si monster langsung melempar Trish dan lebih memilih Derry. Trish mencoba menawarkan hidupnya pada monster tersebut, tetapi si monster langsung melarikan diri melalui jendela dan terbang bersama Derry. Trish yang melihat hal tersebut langsung berlari keluar dan berteriak di dalam kegelapan.
Dan ternyata Trislah yang selamat atas insiden mengerikan itu. Keesokan harinya, Tris dijemput oleh orang tuanya untuk pulang ke rumah. Scene akhir memperlihatkan tempat persembunyian si monster yang baru, di mana monster itu ternyata telah membunuh Derry dengan sangat sadis. Dan tak lama setelah itu, si monster mulai mengemudikan truknya menuju matahari yang terbenam. Dan cerita pun selesai.